Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita melanjutkan dan memulai aktivitas kita di dalam satu hari ini, kita akan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami puji, kami sembah, kami kenal hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan memberikan kami hari yang baru, menganugerahkan kami nafas kehidupan, kesehatan, hingga kami boleh bangun dari tidur kami. Tuhan juga mengingatkan kami akan segala aktivitas yang akan kami lanjutkan di dalam satu hari ini. Firman-Mu yang akan kami dengarkan. Ajar dan bantulah kami untuk mendengar dan mengerti serta melakukan firman-Mu di dalam hidup sehari-hari. Oleh karena Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, jadilah kehendak-Mu. Amin. Ibu Bapak jemaat yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Injil Markus pasal 5 ayat 34. Beginilah bunyi firman Tuhan. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat ini sebenarnya sudah sangat populer bagi kita, yaitu yang mengisahkan seorang perempuan yang menderita karena sakit pendarahan sudah 12 tahun lamanya. Bahkan dia sudah berulang-ulang kali untuk berobat, sudah berulang kali berjerih payah mencari pengobatan, sehingga semua hartanya telah habis. Namun sama sekali rasa sakitnya tidak berkurang, malah tambah parah. Sungguh, sebenarnya perempuan itu berada dalam titik terendah. Bahkan mungkin keluarganya sudah meninggalkan, sudah menjauhinya. Perempuan itu hidup tapi tidak lagi memiliki harapan. Tapi kabar yang didengarnya tentang kuasa, tentang kekuatan, tentang kehebatan yang dimiliki oleh Yesus Kristus melahirkan iman yang murni di dalam hidupnya. Iman itulah yang mendorong dia sekalipun menahan rasa sakit, sehingga dia tetap berupaya, tetap berusaha untuk bertemu, berjumpa dengan Yesus Kristus. Boleh kita baca di dalam ayat yang ke-27. Banyak tantangan, banyak rintangan yang harus dia lewati, yang harus dia hadapi. Bahwa di sana dikatakan ada banyak orang telah berkumpul mengelilingi Yesus Kristus. Tetapi imannya mendatangkan harapan bagi perempuan itu. Dan harapan itu meyakinkan dia bahwa benar asal dia menjamah jubah Yesus saja, maka ia akan sembuh. Mari kita lihat Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dari sekian banyak orang yang mengelilingi Yesus Kristus pada waktu itu, kenapa perempuan itu yang dipilih oleh Yesus? Dari sekian banyaknya orang yang ingin disembuhkan mungkin pada waktu itu, kenapa Yesus Kristus berpaling hanya kepada perempuan itu? Jawabannya hanya satu, yaitu firman Tuhan. Ayat harian kita pada hari ini yang mengatakan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit." Ibu Bapak jemaat yang terkasih, perempuan yang menderita karena sakit pendarahan itu mewakili penderitaan kita, mewakili permasalahan, mewakili segala pergumulan kita selama kita hidup di dunia ini.
Ingat, selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Setiap orang pasti memiliki masalah, memiliki penderitaan. Setiap orang pasti memiliki pergumulan dalam hidupnya. Tetapi yang menjadikan kita tampil sebagai pemenang adalah bagaimana kita mengatasi penderitaan, mengatasi permasalahan, mengatasi pergumulan yang kita miliki dengan mengandalkan iman, kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan sibuk mencari solusi atau mencari jalan keluar dari dunia ini. Tetapi sediakanlah, persiapkanlah waktumu. Sediakan dan persiapkanlah hatimu serta hidupmu untuk bertemu, berjumpa dengan Yesus Kristus. Sediakanlah, persiapkanlah hatimu, hidupmu untuk dijamah oleh Yesus Kristus. Sekalipun banyak tantangan, banyak rintangan untuk bertemu, berjumpa dengan Yesus Kristus, tetaplah berusaha, tetaplah berupaya, karena Tuhan Allah akan berpaling, akan melihat, akan mendengar, bahkan akan menjawab setiap doa, setiap permintaan, dan setiap permohonan orang-orang yang boleh beriman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan dan menyegarkan hidup kami kembali pada hari ini. Yang mengingatkan kami untuk boleh memiliki harapan, boleh mengatasi segala penderitaan, permasalahan, dan pergumulan hidup dengan mengandalkan iman, kepercayaan kepada anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Firman-Mu juga mengingatkan kami untuk tetap berusaha dan berupaya. Sekalipun banyak rintangan dan tantangan, tetapi pada akhirnya kami akan tampil sebagai pemenang. Karena Tuhan akan berpaling. Tuhan akan melihat, mendengar, bahkan menjawab setiap doa, permohonan, dan permintaan kami. Karena kami memiliki iman hanya kepada Yesus Kristus. Berkati seluruh jemaat-Mu yang telah melakukan aktivitasnya saat ini. Jika ada di antara jemaat-Mu yang sakit, sembuhkan. Yang berduka, Engkaulah yang menghibur. Yang memiliki penderitaan, permasalahan, Engkaulah yang memberikan solusi dan jalan keluar. Seluruh hidup kami, pekerjaan kami, dan keluarga kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu yang penuh dengan kekuasaan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, jadilah kehendak-Mu. Amin. Shalom, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.